Halo semuanya, selamat datang kembali di Python Fundamental for Data Scientist. Pada sesi kali ini kita akan hands-on terkait materi function. Langsung saja dibuka Jupyter Notebook-nya dan dibuka notebook-nya. Di sini kita akan bikin, namanya adalah function. Di sesi pertama kita akan buat sebuah function non-parameter ya. Jadi kita akan bikin sebuah function yang tidak memiliki parameter. Oke, sebagai contoh pertama, mungkin yang gampang dulu ya. Jadi kita akan buat sebuah function yang menampilkan sapaan dan nama seseorang seperti ini. Oke, jadi ingat lagi ya, sebenarnya function itu adalah sebuah pembungkus coding gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pembungkus coding? Misalnya kita bikin di sini nama input, masukkan nama kamu. Kemudian kita akan print halo, selamat pagi. Terus panggil namanya kayak gini. Kalau kita running Bayu Zen. Nah, yang dimaksud kita bungkus kalau misalnya fungsi ini atau codingan ini gitu ya. Codingan ini kita yakin akan digunakan terus-menerus ya. Jadi misalkan di cell code selanjutnya kita panggil lagi gitu ya. Dan di cell code selanjutnya kita panggil lagi. Nah, ini sebenarnya adalah cara yang tidak bagus gitu ya. Karena kita membuat sebuah code yang dipanggil terus-menerus yang jadinya redundan seperti itu teman-teman. Nah, redundan ini ya sama aja ya. Di cell code di atas sama cell code bawahnya itu sama. Isi codingnya sama gitu ya. Nah, makanya di sini diciptakanlah sebuah function untuk membungkus codingan ini sehingga cukup memanggil nama functionnya aja untuk mengeluarkan hasil dari codingan yang kita bikin. Seperti itu. Itu adalah basic dari function. Oke, kita lanjut ya. Ini saya hapus. Jadi kita bisa bikin def sapaan. Nah, seperti ini. Jadi pastikan bahwa nama fungsinya itu mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, itu adalah salah satu kriteria penulisan function yang benar. Jadi jangan ngasal membuat nama function gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita butuh nama, input, masukkan nama kamu. Seperti ini. Baru kita print, kita pakai format halo, selamat pagi. Terus di sini nama, seperti ini. Oke, tanda serunya di sebelah sini. Kita running, tidak akan terjadi apa-apa ya. Kalau kita panggil sapaan, nah dengan kurung bulatnya, maka nanti baru bisa muncul codingan yang kita bikin di sini. Misalnya Ibra Aryani, kita enter, halo selamat pagi Ibra Aryani. Seperti itu. Kemudian bisa kita bikin contoh yang lain, misalnya menentukan waktu sapaan ya. Jadi misalkan kalau pagi, selamat pagi, kalau siang, selamat siang. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman yang namanya modul atau library ya. Tapi teman-teman tidak perlu pusing dulu. Modul itu atau library adalah sebuah kumpulan function yang sudah dibuat orang gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakannya. Di sini kita akan menggunakan modul namanya datetime ya. Jadi kita bisa import datetime. Nah, di sini kalau kita menggunakan kata import, maka kita akan mengimpor sebuah modul yang sudah dibikin oleh orang, yang dimana modul itu adalah kumpulan dari function yang sudah dibikin, seperti itu. Nah, datetime ini akan kita gunakan untuk menentukan waktu saat ini, seperti itu ya. Jadi kalau untuk menentukan waktu saat ini, dengan menggunakan datetime, kita bisa manggil datetime.now. Nah, seperti ini. Oh, mohon maaf, datetime. Nah, kayak gini. Jadi kita tahu nih waktu saat ini ya adalah 2024 bulan 1 tanggal 17 jam 9 lewat 37 menit lewat 25 detik. Ini adalah nanosecondnya. Seperti itu. Bisa juga kita ekstrak hournya ya. Jadi kita butuh hournya. Oke, mohon maaf. Seperti ini. Oke, di sini .now. Nah, oke, sedikit ada kesalahan di sini. Oh ya, mohon maaf, di sini ada kurung bulatnya. Harusnya kayak gini aja. Oke, sip. Jadi tadi salah ya, karena kita pakai kurung bulat, harusnya tidak pakai kurung bulat seperti ini.
Nah, ini namanya atribut. Kalau ini namanya metode. Seperti itu, teman-teman. Oke, dari sini kita sudah bisa bikin sapaan berdasarkan waktu ya. Jadi kita bisa bikin def sapaan saat ini, gitu ya. Nah, jadi saat ini sama dengan datetime.now.hour. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nama, input, masukkan nama kamu, lalu kita print, halo, mohon maaf, karena kita akan menyapa selamat pagi, selamat siangnya, berarti kita butuh conditional statement gitu ya, atau control logic. Nah, if saat ini, kalau jam pagi itu dia di bawah di antara 5 sampai 12 ya. Nah, kalau jam pagi itu dari 5 sampai 12. Kurang dari 12. Nah, ini kita anggap sebagai pagi. Maka print halo, selamat. Seperti ini berarti kriteria, kita tambahkan kriteria atau bisa langsung juga ya. Halo, selamat pagi. Di sini kita panggil nama, tanda seru kayak gini. Terus kalau misalnya dia di atas jam 12 sampai jam 3 sore, jam 3 sore, berarti kita anggap sebagai siang. Maka kita bisa bikin 12 saat ini kecil dari pukul 15. Maka print halo, selamat siang, nama. Kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan dari rentang 15 sampai pukul 6 sore, kita anggap sebagai sore gitu ya. Elif 15 kecil sama dengan saat ini kecil dari 18, maka kita anggap print halo, selamat sore, nama. Nah, selain itu berarti dari pukul 6 sore sampai jam 5 pagi, maka kita anggap sebagai malam. Else print f halo, selamat malam, nama, seperti ini. Oke, kita tambahkan tanda seru. Nah, kita running. Saat kita panggil sapaan saat ini, nah, masukkan nama kamu, Ibra Aryani. Oke, selamat pagi ya. Kenapa selamat pagi? Karena sekarang pukul jam 9 pagi ya. Makanya dia muncul selamat pagi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bikin function. Satu contoh lagi function untuk non parameter. Kita bisa bikin menghitung luas dari segitiga ya. Jadi luas segitiga sama dengan alas kali tinggi terus dibagi dengan 2. Maka kita bisa bikin def luas segitiga, kemudian alas integer atau float juga bisa. Di sini saya pakai integer aja. Input, masukkan alas dalam satuan sentimeter seperti ini. Kita butuh tinggi, sama juga integer, input, masukkan tinggi dalam satuan sentimeter juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya polanya ya, sebenarnya ya coding-codingan yang biasa kita bikin, tetapi kita hanya bungkus di dalam sebuah function ya, teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya polanya akan berulang seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita hitung luas sama dengan alas kali dengan tinggi, lalu kita bagi 2. Print luas segitiga, terus kita panggil luas sentimeter bujur sangkar. Nah, seperti ini. Oke, jadi ya kita mengulangi lagi ya codingannya. Tinggal kita panggil aja functionnya. Luas segitiga. Wow, mohon maaf di sini kurang G. Nah,
Ini kita panggil, saya running ulang. Sekarang masukkan alasnya, misalnya 5, tingginya 12. Maka luas segitiganya adalah 30 cm bujur sangkar. Jadi silakan dikreasikan ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah paham bagaimana cara membuat fungsi. Intinya adalah fungsi ini hanya membungkus sebuah codingan yang kita bikin. Seperti itu. Jadi jangan pusing ya teman-teman. Karena yang diisikan di sini itu hanyalah codingan yang kita perlukan untuk dipanggil berulang kali. Seperti itu. Kita lanjut ke function parameter. Oke, function parameter. Nah, sekarang misalnya kita bikin sebuah fungsi kalkulator gitu ya. Def kalkulator. Nah, misalnya kalkulator itu dia butuh 3 parameter. Ada pembagi, kemudian ada pembilang, kemudian ada metodenya gitu ya. Metodenya nanti itu apakah dia ada pembagian atau perkalian gitu ya, atau penjumlahan dan segala macam. Misalkan kita bikin sini atau A dengan B aja ya, biar lebih mudah. Terus di sini method. Nah, jadi kalau misalkan if methodnya adalah di sini kita bisa tackle dengan dot lower kayak gini, biar nanti kalau misalkan user masukkan metodenya huruf besar, nanti kita kembalikan dengan huruf kecil gitu ya, biar tidak error. Jika metodenya adalah tambah, maka print A tambah B seperti ini. Elif jika metodenya adalah kurang, maka kita akan print A kurang B gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman tackle juga kalau misalkan mau dilakukan pemeriksaan apakah A besar dari B, baru A kurang B, atau B besar A, maka hasilnya adalah B kurang A. Itu terserah ya. Jadi silakan di custom. Kemudian kita elif lagi method dot lower sama dengan pembagian. Nah, kalau pembagian maka kita cek ya. Anggaplah B-nya ini adalah pembagi gitu ya. Jadi if B-nya kalau misalkan dimasukkan adalah 0, maka print error ya, karena tidak ada yang bilangan yang bisa dibagi dengan 0. Nah, selain itu maka kita akan print A dibagi dengan B kayak gini. Kemudian elif lagi ya, elif method dot lower sama dengan perkalian, maka kita akan kembalikan print A kali B. Nah, selain itu kita tackle print perintah tidak valid. Silahkan pilih tambah, kurang, pembagian, atau perkalian. Nah, seperti ini. Oke, kita running. Coba kita panggil kalkulator. Nah, kalkulatornya tadi butuh 3 parameter ya. Misalkan di sini saya mau 5,1. Metodenya adalah tambah. Oke, sudah muncul hasilnya adalah 6 gitu ya. Kalau misalkan saya bagi pembagian, oke, sudah keluar juga 5 bagi 1 adalah 5. Kalau misalnya kurang, maka dia hasilnya 4. Oke, berarti sudah berhasil function ini gitu ya. Nah, kemudian kita coba contoh yang lain, yaitu membuat sebuah function untuk menentukan hasil faktorial dari sebuah bilangan bulat positif n begini. Oke, jadi bisa kita bikin def faktorial ya. Kita butuh satu inputan bilangan bulat, kita anggap aja n sebagai parameter. Jika ingat lagi konsep dari faktorial ya. Faktorial itu harus bilangan 0 ke atas gitu ya. Jadi bilangan positif saja. Nah, cuman kalau untuk 0 dengan 1, ketika usernya memasukkan nilai itu, maka kita harus mereturn 1 gitu ya. Jadi bisa kita bikin if n besar dari 0. Ini kita bikin dulu print
tidak ada faktorialnya. Kemudian elif n sama dengan 0 atau n-nya adalah 1, maka kita return 1 gitu ya. Jadi nanti bisa kita simpan di dalam sebuah variabel. Kemudian elif, atau bisa langsung else saja karena Python-nya sudah akan tahu bahwa n yang dimaksud di sini adalah n yang besar dari 1, maka bisa kita gunakan looping ya. Jadi kita bikin dulu inisiasi sama dengan 1, baru for x in range 1, n, maka inisiasi kita kalikan dengan x-nya. Baru di sini kita return inisiasi. Seperti ini. Ya, pastikan returnnya ini sejajar dengan for, karena kalau teman-teman returnnya di sini, maka dia akan langsung mengembalikan sebuah value ya, dalam sekali iterasi aja, seperti itu. Jadi pastikan dia sejajar dengan for. Kita running. Sekarang kita coba panggil ya, kita coba testing. Faktorial dari 3 berapa? Di sini 2. Oh, mohon maaf, di sini harusnya plus 1 ya. Oke, 6 ya, benar ya. Kalau misalkan 2, berarti ya 2. Kalau 5, 120. Berarti sudah benar hasilnya. Jadi kita sudah bikin function yang namanya faktorial. Ini adalah sebuah contoh untuk membuat sebuah function. Silahkan teman-teman ekspor lagi lebih jauh ya. Intinya function ini hanya membungkus sebuah codingan yang kita akan gunakan terus-menerus di shell code selanjutnya untuk menghindari terjadinya penulisan yang berulang-ulang codingan yang sama, seperti itu. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.